akan berbentuk ikatan pi atau ikatan rangkap. Makanya ketika ada untuk karbon dengan ikatan rangkap 2 itu kita tulis ya, hibridisasinya itu adalah sp. Ini adalah sp2. Ada satu orbital s dan 2 orbital p yang berkontribusi membentuk ikatan, sedangkan satu orbital pada p yang lainnya akan membentuk ikatan pi, ya, ikatan pi. Nah, bagaimana cara pembentukan ikatannya? Nah, di sini ya, coba kita lihat tadi ada sp ya, di sini ada ini atom karbon ya. Anggap saja ini adalah satu orbital s ya, satu orbital s dan 2 orbital p. Nah, yang putih-putih ini adalah sp2. Nah, yang biru ini adalah orbital p yang tidak ikut terhibridisasi. Nah, orbital p yang tidak ikut terhibridisasi, dia akan overlap tumpang tindihnya melalui sisi dengan sisi, tidak ujung dengan ujung. Jadi, bisa kita lihat di sini adalah pada pembentukan ikatan rangkap 2 yang berkontribusinya adalah satu orbital s dan 2 orbital p. Nah, satu orbital p yang lainnya dia membentuk ikatan pi yang overlapnya atau tumpang tindihnya secara sisi dengan sisi atau side by side. Kemudian kita lanjutkan ya. Di sini kita bisa terlihat ya, misalnya ini tadi atom karbonnya ya. Anggap saja ini adalah S, yang di belakang ini adalah P1 dan belakangnya lagi adalah P2. Nah, untuk yang pink dan warna biru ini adalah orbital P yang tidak ikut terhibridisasi. Nah, dia memang posisinya itu posisi berdiri seperti ini karena overlappingnya itu secara sisi dengan sisi ya. Ini nih banyak sekali elektron yang terbentuk, banyak sekali awan elektron yang ada pada ikatan pi ini. Ya, dia memang tegak posisinya. Selanjutnya, untuk hibridisasi sp. Nah, pada hibridisasi sp bisa kita lihat ya, hanya ada satu orbital pada p yang berkontribusi membentuk ikatan tunggal. Makanya hibridisasinya itu adalah satu orbital s dan satu orbital p, makanya dinamakan sp. Dan ada 2 orbital p yang tidak ikut terhibridisasi bersama dengan sp. Nah, 2 orbital yang berada di atas ini dia akan membentuk 2 ikatan pi. Ya, dia akan membentuk 2 ikatan pi. Bagaimana overlappingnya? Nah, di sini bisa kita lihat ya overlappingnya. Yang putih ini dia adalah pembentukan ikatan tunggal. Depannya ini S dan belakangnya adalah P. Overlappingnya yaitu ujung dengan ujung. Nah, sedangkan untuk yang orbital P yang satu, anggap saja warna biru ini, dia membentuk ikatan pi-nya yaitu secara side by side atau sisi dengan sisi. Nah, untuk orbital P yang satunya lagi, anggap saja berwarna kuning ini, dia overlappingnya sisi juga dengan sisi. Nah, ini jika kita ketahui bahwa dia membentuk ikatan rangkap 2. Satu yang biru, satu lagi yang warna kuning. Hibridisasinya S dan P, satu orbital S dan satu orbital P. Jadi kita fokus saja untuk mengingatnya adalah berapa jumlah ikatan yang terbentuk. Pada sp3 dia membentuk 4 ikatan tunggal. Sedangkan pada orbital sp2 dia membentuk 3 ikatan tunggal. Dan juga pada hibridisasi sp dia membentuk 2 ikatan tunggal ya. Nah, ini adalah hibridisasinya. Coba ini kita lihat ya. Jadi nanti misalnya kalau di ujian coba tentukan jenis hibridisasi atom karbon. Jadi kalian semuanya harus menulis semua hibridisasinya ya. Nah, untuk yang C yang berada di sini apa hibridisasinya? sp2 ya. Pokoknya kalau ada ikatan rangkap 2 itu sp2. Nah, kemudian kalau yang di sini tengah-tengahnya apa kira-kira? sp berapa? Yang ini.
Halo rekan-rekan mahasiswa. Kalau yang ini SP berapa SP2, kira-kira? Bu. Yang ini dong, CH2 SP2. yang di tengah-tengah. SP berapa nih? Dia ikatan apa nih? Tunggal atau ikatan rangkap 2 nih? Coba Tunggal, nih. Bu. Tunggal. SP3, Bu. SP3. SP3 kan? Bener nggak? SP3. Iya, ini SP3 nih. Nah, ikatan rangkap 2-nya kan berada di sini. Nah, kan? Nah, ini SP3. Jadi, CH2 yang berada di bawah ini ya kondisinya sama dengan CH2 yang berada di atas ini. Hibridisasinya adalah SP3. Oke. Kalau yang ini CH yang ini kira-kira apa nih? Hibridisasinya. SP3, Bu. Benar sekali. Oke, kalau yang C yang ini CH3 yang di ujung hibridisasinya apa? SP3. SP2. SP3 SP2. dong. SP3. SP3 dong. Kan semuanya tunggal, bener nggak? Oke, kalau yang ini udah ada apa ini? Hibridisasinya. SP. SP dong ya. Karena di sini kan dia membentuk dua ikatan maaf, dia membentuk ikatan rangkap 3 ya, kayak gitu, ikatan rangkap 3. Jadi hibridisasinya adalah SP. Jadi kalau sandang karbon dia membentuk ikatan rangkap 3 kayak gini ya, berarti dia hibridisasinya SP. Jika dia ikatan rangkap 2 berarti dia SP2, dan jika semuanya adalah ikatan tunggal berarti hibridisasinya adalah SP3. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang hibridisasi atom karbon? Oke, aman? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Sekarang ada juga nih permintaan tolong dong Bu rumus kimia, karena saya dari IPS kayak gitu kan. Jadi rumus kimia itu rumus kimia dalam kimia organik itu ya ada rumus senyawa, ada rumus molekul, ada rumus empiris. Nah, ini saya rasa kan sudah belajar di kimia dasar ya. Kita sudah belajar di kimia dasar tentang apa itu rumus molekul dan juga apa itu rumus empiris ya. Jadi rumus senyawa itu misalnya air, butana. Rumus molekulnya apa? H2O. Rumus empirisnya itu adalah H2O juga ya, karena itu adalah dia merupakan suatu molekul yang paling sederhana untuk H2O yang tidak bisa lagi kita sederhanakan. Untuk butana itu kan C4H10. Ini adalah rumus molekulnya. Untuk rumus empirisnya bisa kita buat lebih sederhananya yaitu C2H5, di mana N ini adalah 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi paham lah ya rumus molekul dengan rumus empiris. Kita review sejenak saja. Nah, kemudian untuk rumus kimia juga kan sudah kenal nih, ada rumus titik-titik. Kalau yang titik ini kita kenal sebagai struktur Lewis ya, struktur Lewis. Struktur Lewis itu awalnya kita buat kayak gitu kan, berapa sih elektron valensi yang dimiliki oleh suatu atom. Nah, gitu. Jadi misalnya gini, kita ingat kembali. Karbon itu ada berapa elektron valensinya? Berapa elektron valensi karbon? 4, Bu. 4, benar. Kita bikin dulu 4, kemudian kalau H itu 1, tinggal kita pasangkan ya. Yang penting elektron itu semuanya harus berpasangan. Oksigen itu ada 6. Ada 2 PeB pasangan elektron bebas yang sudah berpasangan dan 2 elektron yang belum berpasangan. Nah, seperti itu. Ini ada rumus titik. Kemudian setelah elektronnya itu sudah berpasangan, tinggal kita buat garis. Ingat, satu garis ini isinya 2 elektron. Oke. Untuk elektron yang tidak membentuk ikatan, kita buat seperti ini ya. Kita buat titik-titik saja, menandakan bahwa oksigen ini dia memiliki 2 pasangan elektron bebas yang tidak membentuk ikatan. 1 dan 2. Baru kita buat rumus ringkasnya ya seperti ini ya, langsung aja CH3O, CH3 kayak gitu. Saya langsung. Ini adalah rumus garis ikatan. Nah, jadi biasanya ya kalau dari rumus titik tadi kita ke rumus ya kayak gini ya, ada rumus-rumus garisnya, rumus garis. Nah, kemudian dari rumus garis ini coba kita lihat
setiap sudut itu kan pasti mengandung atom karbon. Nah, jadi atom karbon ini bisa kita hilangkan menjadi seperti ini. Ingat, karbon itu adanya di setiap ujung dan di setiap sudut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini, oke? Kita lanjut. Ini juga kan paham ya, bagaimana ya kayak semacam perubahan ya. Awalnya kita tulis seperti rumus garis, kemudian kita buat menjadi rumus yang tidak ada atom karbonnya. Ingat, di setiap sudut ini terdapat atom karbon. Nah, jadi ada juga nih yang mohon, Bu, tolong ulang tentang gugus fungsional. Nah, jadi gugus fungsional itu. Nah, jadi kita mulai dulu dari hidrokarbon alifatik, ada alkana, alkena, dan alkuna ya. Kalau alkana itu ikatannya rangkap 2, geometrinya itu tetrahedral, alkena itu rangkap alkana itu rangkap tunggal, dia katanya tunggal, dia geometrinya adalah tetrahedral, kemudian alkena itu adalah dia rangkap 2, bagaimana geometrinya itu tata ruangnya itu trigonal planar, dan untuk yang alkuna itu dia rangkap 3 ya, linier. Nah, jadi gugus fungsional yang kalian ketahui itu kan ada alkohol. Nah, pada dasarnya kita bayangkan dia itu bisa apa ya? Bisa suatu alkana. Nah, keberadaan hidrogennya itu digantikan oleh suatu gugus fungsi. Ya, keberadaan hidrogennya itu digantikan oleh suatu gugus fungsi. Jika hidrogen diganti dengan OH, maka kita kelompokkan dia sebagai jenisnya adalah alkohol. Nah, rumusnya itu adalah ROH. R ini ya bisa CH3OH, bisa C2H5OH, dan sebagainya. R ini dulunya kita sering namakan sebagai alkil ya. Kemudian penamanya itu alkanol kayak gitu ya, yang kita kenal ada kan metana, etana, butana. Tinggal kita ganti rubah menjadi ol, jadi metanol, etanol, butanol. Nah, biasanya rumus umumnya itu adalah CN H2N plus 2O. Misalnya, jika dia adalah C-nya itu ada 2, C2 ya, H 2 dikali 2 4 ditambah 2 6, jadi berarti C2 H ini berapa? H5 ya, C2 H5 OH ya, OH. Jadi H yang satunya lagi itu berada di belakang penulisannya ya, kayak gini. Jadi kan awalnya kan C2 ya, harusnya 2 kali 2 kan 4, tambah 2 kan 6, tetapi karena dia adalah OH, ada penulisan H di belakangnya, berarti di sini hanya C2H5OH gitu ya, etanol. Kemudian kita kenal juga ada ether di sini. Kalau ether itu alkil, O, dan alkil lagi. Jadi O itu diapit oleh 2 alkil kayak gitu. Ada ether, kemudian ada juga aldehid, ya, ada juga asam karboksilat. Nah, kita lihat yang terpenting adalah nanti kalian tolong sambil tidur ya diingat-ingat kembali bagaimana penciri dari masing-masing gugus fungsi. Kalau alkohol itu OH, ether itu OR, kalau karbonil itu atau aldehid itu adalah C karbonil ada H-nya yang paling ujung. Jika H yang paling ujung itu diganti dengan OH, jadinya asam karboksilat. Jika H yang di karboksil ini diganti dengan suatu alkil, jadinya ester. Nah, seperti itu. Jika alkil amina, yaitu ada amino. Nah, kemudian kalau seandainya haloalkana itu kan halo ini adalah halogen, unsur dari golongan 7A, berarti dia FClBrI itu ya. Nah, kemudian tinggal X ini kita ganti saja dengan golongan 7A tadi, FClBrI. Nah, itu adalah gugus-gugus fungsional. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang stereokimia. Nah, ini permintaannya paling banyak tentang stereokimia, isomer optik, kiralitas ya. Materi kedua dan ketiga. Nah, kemudian saya coba ya masuk ke stereoisomer. Jadi stereoisomer itu ada isomer geometrik ya, kita kenal sebagai ada isomer cis dan trans ya.
Kemudian enantiomer itu adalah bayangan cermin yang tidak dapat diimpitkan. Merupakan dia molekul yang berbeda. Jadi kenapa dia tidak bisa diimpitkan? Karena dia merupakan molekul yang berbeda. Nah, ini kita kenal cis itu jika dia berada pada sisi yang sama ya. Pada sisi yang sama, ini berada di bawah-bawah semua. Kemudian kalau seandainya trans itu jika dia berada di posisi yang berseberangan. Misalnya gini, Cl dengan Cl dia berada di posisi yang sama ya, di sisi bawah, maka kita beri dia isomer geometrinya sebagai cis. Ketika dia pada sisi yang berseberangan ya, satunya di atas, satunya di bawah, maka geometrinya berupa trans ya. Geometrinya berupa trans. Karbon kiral kayak gitu ya. Karbon kiral itu adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. 4 gugus yang berbeda. Jadi syaratnya suatu atom karbon disebut sebagai karbon kiral jika dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Harus berbeda semuanya ya. Itu yang terpenting. Bagaimana Bu jika ada 2 gugus yang sama, tidak kiral? Ya, tempatnya harus 4 gugus yang berbeda. Nah, jadi bisa kita lihat ini ya. Bayangannya merupakan senyawa yang berbeda. Kita namakan sebagai enantiomer. Coba kita lihat. Ini adalah cerminnya. Ini ada misalnya kan kita lihat nih ada di posisi yang berbeda nih, ada 1, 2-nya di belakang, 3 dan 4. Ini juga ada 1, kemudian kedua, 3 dan 4. Seolah-olah dia adalah molekul yang sama, tetapi dia merupakan molekul yang berbeda. Jika nanti kita akan mempelajari bagaimana arah konfigurasinya. Coba kita lihat di sini ya, permulaan. 1, 2. 1 ke 2 ini dia putarannya menurut kalian itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam nih? Ke sini, 1 dan 2. 1 ke 2 ini searah atau berlawanan jarum jam nih? Halo? Berlawanan. Berlawanan ya, benar. Berlawanan. Oke. Kalau yang ini, 1 dengan 2 ini searah atau berlawanan? Searah. Searah. Nah, ketika kita sudah tahu nih membedakan, oh ternyata ada senyawa yang putarannya itu berlawanan jarum jam, dan ada juga senyawa yang putarannya itu searah dengan jarum jam. Nah, itu nanti akan membawa kita untuk menentukan apakah senyawa ini putarannya itu R rectus atau S sinister. Oke, jadi kita lihat ya, ini tadi kiral adalah suatu objek yang tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya. Ya tadi, kenapa objek itu tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya? Karena pada dasarnya dia adalah 2 molekul yang berbeda. Nah, kemudian kalau yang ini dia adalah suatu molekul yang sama kayak gini ya. Kalau ini kita tidak bisa kita tidak bisa menganggap ini sebagai karbon yang kiral karena apa nih? Karena dia mengikat suatu atom yang sama ya. Jadi dia tidak kiral, dia simetris. Oke, jadi ini ya tadi kita namakan contoh senyawa ya. Contoh senyawa yang pada dasarnya ini adalah 2 molekul yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Karena arah putarannya berbeda. Jadi, pada dasarnya, molekul yang berbeda itu kita namakan sebagai enantiomer mempunyai nama yang berbeda. Biasanya itu hanya 1 enantiomer yang mempunyai aktivitas biologis. Ya. Konfigurasi di sekitar karbon kiral itu ditandai dengan konfigurasinya itu R rectus atau S itu sinister. Jadi contohnya itu adalah natural alanin ya. Nah, ini adalah natural alanin ya. Kita lihat dulu. Contoh-contohnya ya. Jadi kita tentukan ini untuk gugus prioritasnya.
penentuan gugus prioritas itu adalah yang pertama itu adalah atom. Kalian sudah membaca mungkin di PPT yang pada beberapa PPT ya, untuk penentuan gugus prioritas yang akan kita tentukan satu itu adalah biasanya adalah gugus-gugus yang lebih elektronegatif ya, yang lebih elektronegatif sehingga kita tentukan dia sebagai gugus yang prioritas. Jadi di sini antara N dengan C yang lebih elektronegatif kayak gitu kan, itu adalah N ya, N kayak gitu, yang atau biasanya itu yang atom yang berat molekulnya itu lebih berat, yang pertama kali berhubungan dengan karbon yang chiralnya. Di sini N dengan C mana yang lebih prioritas? Ini adalah N. Kemudian yang kedua C yang di sini. Nah, kenapa C yang di sini kita tentukan sebagai prioritas? Karena C di sini dia mengikat O, ya, dia mengikat O. Kemudian prioritas yang ketiga adalah C yang di sini, ya, karena dia mengikat 3H. Nah, sedangkan ini adalah sebagai atom pusatnya, pusatnya, dan prioritas yang terakhir adalah hidrogen ya, hidrogen. Jadi di sini coba kita lihat di sini putarannya itu dari N ke yang kedua ya, yang kedua ke sini C sini, kemudian nanti baru yang ketiga. Jadi jika kita lihat dari arah putarannya ini dia dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, tadi yang berlawanan dengan jarum jam kita sebagai apa? Namakan sebagai sinister ya. S ya, konfigurasinya. Oke, kita langsung lanjut ya. Ini tadi karena saya langsung copy paste, jadi dia agak berantakan ya. Jadi ini bayangkan ya, suatu molekul itu dalam bentuk 3D-nya itu dia dapat diputar molekulnya hingga gugus berprioritas rendah itu berada di belakang. Oke. Gambar panah dari gugus berprioritas paling tinggi, dia berada di paling tinggi ke rendahnya. Jadi di sini ya kita bisa melakukan rotasinya ya, kita bisa melakukan rotasi, kita menempatkan sedemikian rupa supaya gugus yang berprioritas yang paling rendah itu berada di posisi paling belakang. Nah, hal ini akan memudahkan kita untuk menentukan konfigurasi atau arah putaran dari molekul ini ya. Jadi ketika rotasinya itu kita menempatkan gugus yang berprioritas paling rendah itu di belakang, nah ini memudahkan kita untuk menentukan arah putarannya. Oke, tadi sudah paham ya bahwa jika searah jarum jam kita namakan rectus, dan jika berlawanan dengan jarum jam itu kita namakan sebagai sinister. Oke, nah ini tadi yang ini ya. Mana ini untuk yang ini yang gugus prioritasnya adalah di sini ya, awalnya di CH3 yang di sini ya, yang alkilnya yang terpanjang, kemudian yang kedua ini adalah gugus prioritas yang kedua, dan ini ada yang ketiga, Nah, kalau ini putarannya ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah. Kalau searah itu berarti dia rectus ya. R ya. Ya, jadi ini semuanya searah jarum jam ya. Jadi putarnya adalah jadi dia konfigurasinya adalah R. Nah, jadi ini sifat enantiomer, bisa kan baca ya. Saya langsung saja ya. Jadi pada dasarnya untuk karbon yang chiral dia bisa memutar cahaya terpolarisasi bidang sehingga nanti dia memiliki putarannya itu R atau S kayak gitu. Nah, tadi kita sampaikan nih bahwa pada dasarnya ya biasanya untuk senyawa yang enantiomer itu hanya satu konfigurasi yang memiliki aktivitas biologisnya. Karena apa nih? Ini bisa kita lihat. Ini contohnya adalah senyawa epinefrin ya, dengan konfigurasinya adalah R, rectus. Oke. Kita bisa lihat ya di sini kita paham bahwa untuk interaksi senyawa-senyawa organik itu yang positif itu dia harus berinteraksi dengan yang negatif. Tidak mungkin kan yang positif dengan positif karena itu akan
bertolak-tolakan kayak gitu. Jadi di sini kita lihat ya, ini adalah enzim dengan 3 sisi aktifnya. Sisi aktif yang di bawah ini dia menyediakan suatu gugus dengan muatannya parsial negatif, kemudian yang kecil ini adalah parsial positif, dan yang atas ini adalah parsial positif. Berarti kita membutuhkan senyawa yang bisa berinteraksi dengan sisi aktif ini, dengan ketiga sisi aktif ini, dan harus sesuai. Yang positif berinteraksi dengan parsial negatif, ya. Kemudian yang parsial positif ini berinteraksi dengan senyawa kita yang OH ini, karena dia nanti parsial negatif, dan yang parsial positif ini akan berinteraksi dengan senyawa kita yang OH ini kan biasanya adalah parsial negatif. Oke. Nah, kemudian ketika senyawa kita ini kita dekatkan kayak gitu kan, kita reaksikan kayak gitu dengan enzim ini, maka dia bisa berikatan dengan enzim kita sesuai dengan sisi aktif yang telah disediakan oleh enzim tersebut. Oke. Nah, bagaimana jika substrat kita berupa suatu S-sinister epinefrin? Ya. Ketika dia berupa sinister epinefrin, ternyata ya senyawa kita tidak bisa berinteraksi dengan enzim. Karena apa? Karena tidak sesuai posisinya dengan sisi aktif yang disediakan oleh enzim. Di sini kita lihat ya di sini. Di sini kan kita tahu nih bahwa ini adalah parsial negatif. Sisi aktifnya berupa parsial negatif. Nah, ketika parsial negatif ketemu dengan yang parsial negatif, maka dia tidak cocok kan berikatan. Nah, ini membuktikan bahwa bagaimana ya konfigurasi suatu elektron sangat mempengaruhi interaksinya dengan suatu senyawa obat atau enzim. Nah, ini juga akan mempengaruhi aktivitas biologisnya dari suatu senyawa. Nah, jadi ini adalah campuran racemic ya. Ada dextro, ada levo ya. Nanti untuk ini saya langsung saja kita masuk ke proyeksi Fischer. Aduh, ternyata jelek sekali ya itunya. Apa namanya? Copy paste saya tadi ya. Saya pengen menyatukan slide, tapi copy pastenya kurang rapi nih. Kemudian untuk proyeksi Fischer ini ya suatu gambar datar yang menunjukkan molekul itu 3D ya, 3 dimensi. Karbon kiral itu berada di perpotongan garis horizontal ya, dia di perpotongan garis horizontal yang ini, horizontal dan vertikal ya. Kemudian garis horizontal itu menunjukkan ikatan yang berada keluar dari kertas ke arah pengamat. Kemudian garis vertikal itu menunjukkan ikatan yang berada di belakang kertas menjauhi pengamat. Nah, jadi ini. Sebentar saya perbaiki dulu ya. Oke, jadi lebih enak kita lihatnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah mana yang prioritas yang pertama adalah OH ya. OH, kemudian COOH, kemudian baru yang ketiga nih CH3. Nah, di sini nih agak ada pembeda sedikit nih ya, agak ada pembeda sedikit karena jika kita lihat di sini adalah awalnya kan prioritas yang pertama adalah O, kemudian ke C ini seolah-olah searah jarum jam. Ini kenapa dia menjadi S sinister? Karena kita membuat ini dalam bentuk proyeksi Fischer. Jadi pada proyeksi Fischer ini ya, kita jelaskan dulu pada proyeksi Fischer ya, yang searah jarum jam itu kita beri dia konfigurasinya sebagai S sinister, yang berlawanan jarum jam kita beri dia konfigurasinya sebagai R rectus ya. Paham di sini? Ini untuk proyeksi Fischer dengan menggunakan garis seperti ini. Oke, paham? Coba kita ke sini ya. Nah, jadi di sini kita lihat. Nah, di sini dari O kedua ke CHO, kemudian yang ketiga di CH2OH ya di sini. Nah, ini kan putarannya itu berlawanan ya. Berlawanan jarum jam ya. Nah, kalau yang berlawanan ini kita tulis sebagai R ya, R. Kita lihat di sini untuk aturan Fischer-nya.
Saya langsung saja ya di sini contohnya. Ingat pada proyeksi pisar tadi ada pembedanya ya. Oke, lihat dulu. Oke. Nah, ini. Tadi untuk proyeksi Fisher yang searah dengan jarum jam itu kita berikan konfigurasinya sebagai S ya, sinister. Nah, untuk yang ini kita lihat dulu. Gugus prioritas yang pertama adalah CL kan? Ya. Yang pertama itu adalah CL. Kemudian yang kedua itu adalah C yang berada di sini ya. Yang ketiga adalah CH3. Nah, makanya kita berikan dia sebagai S sinister. Untuk yang di sini paham kenapa dia konfigurasinya S? Karena yang pertama adalah CL, yang kedua berada di garis yang vertikal, yang ketiganya itu di CH3. Makanya konfigurasinya adalah S. Kemudian untuk yang di bawah, gugus pertamanya adalah CL, kemudian yang keduanya adalah garis yang vertikal, yang ketiga adalah CH3. Jadi keduanya ini adalah dia searah dengan jarum jam. Tetapi karena dalam bentuk proyeksi Fisher, kita berikan dia konfigurasinya sebagai S sinister. Ya. Paham sampai di sini? Maaf Bu. Ya, silakan. Itu kan hanya kalau yang Fisher tadi hanya membalikkan cara pembacaannya saja gitu Bu ya? Iya, Oke. Ya, tetapi nanti ketika sudah dikonfigurasi yang seperti ini, nanti kita balikan lagi. Untuk yang searah jarum jam itu adalah rectus, kemudian kalau yang berlawanan itu adalah sinister. Gitu. Ya. Yang terpenting itu berdampak pada apa ya Bu ya? Pada pembacaan yang Fisher tadi Bu? Untuk Fisher tadi dia berdampaknya pada penentuan konfigurasinya, apakah dia rectus atau sinister. Kayak gitu. Jadi yang terpentingnya adalah kita penentuan, yang terpenting adalah penentuan gugus fungsi mana yang menjadi prioritas utama kita. Itu mana prioritas yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga, supaya kita bisa menentukan konfigurasi absolutnya. Kemudian apakah kita nanti akan membentuk dalam bentuk Fisher atau proyeksi yang seperti ini, nah kita pilih saja mana yang memudahkan kita. Oke? Kalau tadi yang konfigurasi reguler tadi kan kalau yang terkait dengan apa Bu tadi biologi tadi Bu ya, itu kan yang Ya. R Bu ya. Kalau yang Fisher ini apakah sama juga atau? Kalau yang biologi, ya. Jadi kalau seandainya yang tadi kita menjelaskan bahwa bagaimana suatu konfigurasi suatu senyawa itu mempengaruhi aktivitas biologisnya. Ya. Jadi beda lagi nih. Jadi kalau Fisher ini tentang masalah pembacaan konfigurasinya. Nah, tadi kita menjelaskan adalah bagaimana suatu senyawa ya dengan konfigurasinya itu menentukan aktivitas biologisnya. Jadi beda lagi ini. Jadi kalau seandainya penentuan aktivitas biologis dari suatu senyawa itu, nah itu didasarkan atas pengujiannya dulu nih. Pengujiannya. Jadi bagaimana interaksi antara suatu senyawa terhadap enzimnya, terhadap sisi aktifnya. Nah, itu interaksinya. Kemudian untuk penentuan konfigurasinya itu beda lagi. Pada dasarnya untuk konfigurasi R dan S itu bisa ditentukan dengan menggunakan alat namanya polarimeter. R atau S-nya. Nah, di sini kan karena kita menulis senyawa di kertas ya. Jadi kita tentukan sendiri apakah konfigurasinya itu berupa rectus atau sinister. Oke. Jadi beda antara interaksi suatu senyawa dengan enzim dengan penentuan konfigurasi suatu senyawa yang berada di kertas kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke materi yang keempat ya. Saya lanjutkan langsung keempat ya. Kalau yang dia stereomer ini antara cis dengan trans, saya rasa mudah untuk membedakan. Kalau cis itu yang penting senyawa dengan apa ya?
senyawa yang misalnya yang besar itu berada di sisi yang sama adalah cis, ketika senyawa yang untuk yang gugus fungsi yang besar itu berada di sisi yang berseberangan dinamakan sebagai trans. Itu aja ya, cis dan trans. Kemudian ada nggak ya saya tulis dasar untuk penentuan cis dan trans itu? Nah, kayak gini ya. Jadi ini jika dia berada di sisi yang berseberangan kita namakan sebagai trans ya. Ini adalah nama lain dari R dan S itu dextro dan levo. Nanti bisa dibaca kembali ya. Selanjutnya saya ke materi keempat ya. Kita coba. Ntar dulu. Ada yang keempat. Di sini ya. Untuk materi keempat ini saya gunakan slide yang ini ya. Bukan dari UT. PPT ini juga bisa kalian dapatkan di websitenya UT ya. Saya ambil di bagian pengayaannya. Oke. Tadi ya sudah saya jelaskan apa itu senyawa karbon. Jadi saya langsung senyawa karbon itu ya misalnya gula, lemak, protein, minyak bumi, kemudian kalau senyawa anorganik itu ya CaCO3, CO2 kayak gitu ya. Saya langsung saja yang ini. Tadi kita juga sudah paham bahwa atom karbon itu dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen karena dia memiliki 4 elektron valensi yang berada pada orbital terluarnya. Kemudian hidrokarbon juga ada hidrokarbon alifatik dan juga ada hidrokarbon siklik ya. Selanjutnya berdasarkan jenis atomnya ya, berdasarkan posisi atom karbonnya itu ada karbon primer. Karbon primer jika dia mengikat satu atom karbon, ada karbon sekunder jika karbonnya mengikat 2 atom karbon, ada karbon tersier jika atom karbonnya mengikat 3 atom karbon, dan ada karbon quaterner jika karbonnya mengikat 4 atom karbon ya. Ini paham? Selanjutnya ini tadi penjelasan dari yang primer dan sekunder tadi. Oke, saya lanjutkan langsung ke penamaannya ya. Saya rasa ini juga jangan lupa untuk memudahkan kalian nanti untuk menjawab ujian. Jadi ini tolong dihafalkan ya. Dari metana sampai dekana ini silakan dihafalkan. C1 itu metana, C2 etana, C3 propana. Ini memang wajib harus dihafalkan supaya kalian mudah untuk menjawab ujiannya nanti. Ini ya, penting harus dihafal kayak gitu sampai dikasih catatan nih. Selanjutnya, jadi kalian sudah paham ketika suatu alkana kehilangan satu atom H, maka kita namakan ya sebagai alkil. Alkil itu dinamakan sebagai biasanya adalah cabang ya, alkil itu atau cabang ya. Tinggal kita rubah ya, awalnya metana menjadi metil, awalnya etana menjadi etil, seperti itu. Kita tambah akhirnya menjadi il. Selanjutnya tata nama alkana. Nah, ini ada juga yang menanyakan tentang tata nama alkana ya. Untuk tata nama alkana, pertama-tama tentukan rantai yang terpanjang. Nah, untuk rantai terpanjang itu dia tidak harus lurus ya, dia bisa bengkok. Yang penting dia continue seperti itu sebagai rantai induk. Kita pilih rantai terpanjang, nama juga rantai terpanjang berarti yang paling banyak mengandung atom karbonnya kayak gitu. Selanjutnya tentukan jenis dan nama cabangnya. Jadi kita kelompokkan, oh ini adalah jenisnya apa, nama cabangnya apa. Kemudian untuk penomoran atom karbon itu ya, untuk penomoran karbon nomor atom karbon, rantai induk itu dimulai dengan atom karbon yang paling dekat dengan cabang. Ya, paling dekat dengan cabang. Kemudian pemberian namanya itu adalah letak cabang, nama cabangnya apa, baru nama alkananya. Nah, kemudian untuk penulisan cabang berdasarkan abjad.
bukan berdasarkan jumlah atom karbon, tetapi berdasarkan abjad. Abjad itu kan yang urutannya A, B, C, D, E, seperti itu. Kemudian, jika ada cabang yang sama, lebih dari satu, nah, nama cabang itu diberi awalan di. Misalnya, kita temukan 2 metil, berarti dimetil. Kita ada 3 metil, berarti trimetil. Ada jika 4 tetrametil, dan seterusnya ya. Nah, ini kita coba. Nah, jadi di sini kita pilih ya. Ini 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa 6 kayak gini atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, di sini kita pilihnya adalah 6 yang seperti ini ya. Dia bukan yang suatu lurus. Ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan kayak gini. Nah, kenapa? Karena kita pilih yang seperti ini, sama saja kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seperti ini adalah rantai induk yang paling dekat dengan cabang. Ya, yang paling dekat dengan cabang. Nah, di sini kemudian kita identifikasi dulu nih jenis-jenis cabangnya. Cabangnya itu ada metil ya di sini, ada metil di sini. Kemudian di sini juga ada metil ya, ada metil. Kemudian di sini ada etil ya, ada etil. Dan di sini juga ada etil ya di sini, etil. Ada etil. Ada nggak namanya ya? Oh, tidak ada nih. Nah, coba kira-kira ini namanya itu apa nih kira-kira? Untuk identifikasi cabangnya bisa kan? Coba ini kira-kira namanya apa nih? Kita menuliskan etil dulu atau metil dulu? Etil dulu. Iya, etil dulu. Benar. Ya, etil. Nah, kemudian ini kan ada 1, 2, 3 ya. 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita pilihnya di sini saja ya, satunya ya kan, yang paling dekat ya. 1, 2, 3 berarti dia 3,3 di etil. Kemudian 3,3 di etil strip lagi 1, 2, 2,5 di metil. Heksana. Ya. Jadi 2,2 di metil heksana ya. Oh, 2,2 ya, bukan 2,5. 2,5. Maaf, 2,5. Di posisi 2,5 di metil heksana. Ya. Untuk yang lainnya paham? Oke. Ini nggak ada itu ya. Yang nomor 2, Bu. Ya, ulang lagi ya? Atau kita catat dulu nih? Iya, 2,5. 2,5 ya? 2, dari mana gitu maksudnya? Oh iya. Oke, kita itu dulu ya. Gini. Kita mulai dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah? Udah, oke. Sekarang antara etil dengan metil kita secara abjad nih. Duluan mana nih? Etil atau metil? Etil. Etil kan? Oke, etil. Jadi kita lihat nih, posisi etilnya berada di nomor berapa dan nomor berapa? 3 dan 3 kali ya? Iya, berarti 3,3. Benar? Betul. 3,3 strip, jangan lupa ya, untuk yang angka dengan huruf kita pisahkan dengan strip, karena pada penamaan ini tidak ada spasi. Jadi untuk angka dengan angka kita pisahkan dengan koma, angka dengan huruf kita pisahkan dengan tanda strip. Setuju? Oke. Jadi kita tulis ya, 3,3 strip. Etilnya ada berapa? 2. Ada 2. Jadi di etil kan? Di etil.
Oke, setuju? Dietil. Jadi, Ya. ya 3,3 strip dietil. Strip lagi ya, jangan lupa strip lagi. Strip lagi. Sekarang ada metil kan ya? Metilnya berada di posisi mana saja? Di posisi ini ya. Sama 2, ini 5. 2 ya? 2, Sama 5. 2, dan 1, 2, 3, 4, 5. Setuju semuanya? Halo? Ya, Bu. Ya. Ya. 1, 2. Ada metil 1, 3, 4, 5. Ada metil 1 lagi. Kalau yang CH3 yang 6-nya itu nggak dimasuk, Bu? Enggak. Karena rantai lurus kita kan di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya. Setuju? Oke. Setuju. Ya, jadi 1, 2. Ya, jadi 2,5 di 5 metil. 2 ya. Jadi 2,5 strip ya di metil. Di metil apa langsung nih? Di metil Heksana. heksana. Jangan itu ya, jangan diituin ya. Jangan dispasikan, tapi langsung. Oke. Oke, sekarang kita ke bawah ya. Oke. Saya izin sebentar. Oke, laporan sebentar. Oke, kita yang nomor 2. Yuk kita sama-samain nomor 2. Kedua ini sudah berarti di sini ya rantainya ya. Atau di sini ya, paling dekat juga sini yang paling dekat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya apa nih kok nomor 2? 2,2. Oh iya, ntar dulu. Kita tentukan dulu nih jenisnya ya. Kalau CH3 itu apa jenisnya? Metil kan? Ya. Kalau CH3 CH2 etil ya. Ini etil kan? Oh iya. Iya. Antara etil dengan metil kita tulis apa dulu? Etil. Oke, jadi berapa? Posisi etilnya nomor berapa? 4 etil. Etil. Ya, 1, 2, etil. 4 gimana tulisnya? 2,2. 4 strip ya. Etil ya. Strip lagi gimana? Kemudian 4,5 bukan? 5 metil. 2,2. 2,2 berapa lagi? 5. 5, kemudian apa? Trimetil. Trimetil. Ya, strip dulu ya. Strip dulu. Strip ya. Trimetil. Heksana. Ya, sama ya, heksana ya. Oke. Bu, tanya Bu, yang nomor 2 tadi itu ngitungnya nomor 1 itu dari yang C sebelah kanan itu kenapa nggak dari C yang sebelah bawah itu Bu? Angka 1. Karena C yang sebelah kanan itu paling banyak cabangnya. Jadi ketika saya ketemu yang nomor 2 itu langsung ketemu 2 cabang. Baik Bu. Oke, jadi kita pilih yang paling banyak cabangnya ya. Pertama kali ketemu, kemudian kita bandingkan mana sih cabangnya paling banyaknya kayak gitu di posisi nomor 2 itu. Ya. Kemudian untuk yang ini kira-kira yang mana nih? Ini mudah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, kita kemana nih? Dari sebelah sini kanan atau dari sebelah kiri? Sebelah kiri. Ya, kenapa sebelah kiri? Karena Cabangnya paling banyak. siap, keren. Oke, kita lanjut Mbak.
Jadi kita mulai. Silakan. Boleh. Jadi namanya adalah 3-etil, 3-etil. Kemudian 3,3. 2, koma 5 dimetil, dimetil heksana. Oke. Nah, gimana nih kalau misalnya ditulisnya kayak gini? Mungkin nggak ya nanti UT ketika ujiannya nulisnya kayak gini? mungkin. Bingung nggak kira-kira kalau tulisnya kayak gini? Bingung, Kalau ini Bu. gimana? Bingung ya? Oke, kalau kayak gini ya, ini artinya ada 2 CH3. CH3-nya kan 2 kali kan? Ada 2 CH3 ya di sini ya. Oke. Di sini ada CH, di sini C, ada CH3 juga nih 2 kali atas dan bawah. Oke. Ini kita tulis dulu yuk di kertas. Jadi kita sama-sama nanti ya. Oke? Kita sama-sama nih ngerjainnya. Saya juga ngerjain nih. Oke. Jadi kalau yang ini kita tulis CH3-nya 2 ya. Jadi CH3, kemudian kita tulis lagi CH3-nya di atasnya boleh atau di bawahnya boleh. Ya, di atas atau di bawah boleh. Ya, yang ini ya. Oke. Kemudian kita di sini kita tulis CH. Kemudian di sini ada C, CH3 di atas, CH3 di bawah. Oke. Kemudian CH2. mati, CH2. Oke. mati. Di sini CH3-nya ada 1 ya. CH, CH, CH3. Kemudian di sini ujungnya CH3. Oke. Nah, kira-kira nih apa nih namanya? Ini mah. Buangnya di sini saya bingung, Mas. Udah? Ini ketemu nggak nih namanya apa nih? Oh, ternyata ada di bawah ya, ditulis di bawah ya. Saya nggak memperhatikan. Jadi ini ya. Jadi ini untuk CH ini ya ada di sini CH3-nya terus satunya lagi di samping, satunya lagi di bawah. Kemudian C-nya di sini, CH3 di atas dan di bawah. CH2-nya tetap. CH-nya ada CH3 di sini dan ada CH3 di sini ya. Kalau ini penamanya kalian pasti sudah tahu ya. Semua cabangnya ini apa? Cabangnya semuanya apa jenisnya? Metil ya. Ya, jadi udah ya kita langsung ya kalau metil ini. Sekarang kita coba. Nah, ini kalian coba latihan ya yang ini. Nah, untuk alkena kita beda lagi. Nah, sama saja kita tentukan rantai terpanjang itu sama. Yang membedakannya adalah penomorannya saja. Jadi kalau seandainya alkena itu penomorannya itu bukan dari yang terdekat dengan cabang, tetapi penomorannya itu dimulai dengan ya, berikan penomoran atom C rantai induk dimulai dengan atom C ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Ya, yang terdekat dengan ikatan rangkap. Tetapi penamaan cabangnya sama ya berdasar abjad. Jadi nanti adalah letak cabangnya, nama cabangnya, baru terakhir itu adalah letak ikatan rangkap, baru kita berikan nama alkena. Kita mulai. Oke, ini kita mulai ya. Coba yang ini ya. Kita ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita mulai dari bawah saja ya. Oke. Nah, jadi kita identifikasi dulu nih jenis alkilnya. Jadi cabangnya atau jenis alkilnya itu apa saja? Ada metil, ada etil, ada metil juga ya. Sama saja kan tadi kan? Hanya saja yang membedakan adalah penamaannya saja. Boleh
kita mulai. Namanya adalah apa namanya nih? Sama aja nih kayak Alkana tadi. 3 etil. 3 3 etil. etil. 3 etil. 2,5,5 trimetil. Kemudian Heksena. 1 heksena. 1 heksena ya. 1 ya. Oke. Gimana yang lainnya aman? Kan Bu, di di ikatan yang pertama rangkap C itu ya? Iya, 1 kan di sini kan. 1 heksena. Jangan lupa untuk memberikan nomor letak ikatan rangkapnya. Dan nomor itu adalah nomor yang paling kecil. Di sini kan 1, 2. Jangan diberikan nomor 2-nya, tetapi dinomorkan yang paling kecil. Yang terkecilnya adalah 1 kan. Gitu. 1 heksena. Oke. Aman yang lainnya? Aman, Bu. Aman, keren. Yuk lanjut. Ini yang terakhir ya. Coba yang ini ya. 1, 2, atau yang di sini ya kayaknya, di sini. Paling banyak cabangnya yang ini deh. Iya ya, paling banyak cabangnya yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, ya ini dari sebelah kanan ya, karena paling banyak cabangnya. Oke. Coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita sama saja. Berarti namanya apa nih? 1, 2, 3, 4. 4 apa? 4 etil. Kemudian 2,5 trimetil. 1, 2, 3, 3 heksena. 3 heksena ya, oke. 3 heksena. Nah, alhamdulillah kalian semua sudah paham cara pemberian namanya. Hanya saja satu yang saya ingatkan kembali, tolong nanti jangan pernah dilupakan untuk nomor dengan nomor dipisahkan dengan koma, ya. Angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda strip. Untuk huruf ya yang berupa kata-kata itu semuanya tidak ada spasi, semuanya digabungkan. Itu saja. Jangan dilupakan ya. Oke. Untuk yang apa yang namanya alkuna sama saja seperti alkena ya penamaannya. Saya langsung ke ini isomer. Ini tadi sudah paham ya, antara cis dengan trans itu juga sudah paham. Ya, jadi kalau trans itu dia berseberangan ya, kalau cis itu dia berada di satu sisi yang sama kayak gitu. Nah, oh iya, kita membedakan yuk antara cis dengan trans. Maaf. Kita membedakan suatu alkena itu apakah dia memiliki isomer geometri atau tidak nih senyawa-senyawa ini ya. Jadi suatu alkena dia memiliki isomer geometri jika ya ada jikanya nih. Pertama, kedua atom karbon ikatan rangkap setidaknya mengikat satu gugus atom yang sama. Jadi dia di antara kedua itu harus ada mengikat satu atom karbon, harus ada mengikat satu atom yang sama. Yang kedua, pada satu atom karbon ikatan rangkap tidak boleh mengikat atom atau gugus yang sama. Oke. Jadi kita lihat ya, antara ini kira-kira dia memiliki nggak isomer geometri? Punya. Enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa? Tuh, karena Dia harus geometri sama etik gitu, Pak. dia harus mengikat, dia setidaknya mengikat satu gugus atau atom yang sama. Ini semuanya berbeda. Iya. Oh iya. Kalau yang ini? Ada. Ini dengan Iya. ini ya? Tapi ininya sama. Oh iya. Nah, kalau yang ini? Sama, Bu. Sama. Yang ini? Mengikat atom. Yang sama ya? Yang ini gimana kalau yang ini? Iya. Ya kalau yang itu ada. Tidak, Bu.
Ada lah yang ini. Ada, iya Ada, mengikat kan dia sama-sama mengikat Cl kan, kemudian satu atomnya berbeda, benar nggak? Ya, benar. oke. Kita lanjutkan. Udah, ini sifat fisik nanti dibaca lah ya. Oke, ini kalian baca-baca saja ya. Kalau reaksi substitusi, tinggal reaksi substitusi diganti saja atomnya, ya. Ini reaksi substitusi nih. Ketika metana kita reaksikan dengan klorin, jadi ada satu atom hidrogen, yaitu digantikan oleh suatu atom klorin, kayak gitu. Ini namanya reaksinya reaksi substitusi, oke? Nah, kemudian ini juga ya, ini ya reaksi substitusi juga. Dia pilih hidrogen di sini ya, yang paling reaktif, ya, yang paling reaktif, sehingga digantikan oleh suatu Cl di sini, ya. Ini ada reaksi substitusi. Nah, untuk reaksi-reaksi ini, nah, yang penting kan paham ya, koreaksi adisi itu bagaimana? Koreaksi adisi hilangnya ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap ini berarti dia akan mengikat suatu atom hidrogen sehingga ikatan rangkapnya itu menjadi hilang. Itu adalah adisi ya. Jadi awalnya kan ikatannya C dengan C, kemudian ketika ikatan ini mengikat atom hidrogen, maka ikatan rangkapnya akan menjadi hilang ya, ikatan rangkap. Intinya hadisi itu awalnya dia rangkap menjadi tunggal aja, seperti itu. Siap. Ini ada reaksi Markovnikov, ya. Ini sebenarnya ada mekanisme reaksinya nih. Jadi kalau reaksi Markovnikov itu, jadi CH2 yang paling banyak hidrogennya. Nah, yang paling banyak hidrogennya itu dia akan H ini akan pindah ke C yang paling banyak ikatan hidrogennya ya. Kemudian Cl ini akan ke atom karbon yang paling sedikit atom hidrogennya ya. Itu aja yang diingat ya. Jadi kalau seandainya Markovnikov itu yang kaya hidrogen itu akan pindah ke atom karbon yang paling banyak mengikat atom hidrogennya. Jadi yang kaya lari ke kaya kayak gitu. Kalau yang aturan Markovnikov, nanti ada lagi anti Markovnikovnya kebalikannya kembali. Ya, untuk sebenarnya nggak seperti ini juga ya, arah panahnya ada mekanisme reaksinya, tetapi itu lebih ke arah dalamnya. Jadi cukup kalian pahami saja ini ya. Oke, saya coba ya, saya masuk ke yang materi yang keempat ya. Mana ya yang keempat ini? Bentar. Enggak sih. Hibridisasi modul 3 ya. Atau ini ya? Ini bukan ya? Ini tentang yang alkana tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Tentang heteroatom. Oh, ini ya. Untuk yang keempat ini lebih ke tentang heteroatom. Bentar ya. Saya itu dulu senyawa alkil halida. Oke, ini ada yang keempatnya adalah senyawa organik dengan gugus berikatan tunggal. Oke. Nah, jadi alkil halida. Halida itu apa sih, halida? Halida itu apa? Halogen. Iya, benar sekali ya. Jadi alkil halida itu adalah senyawa organik yang mengandung atom halogen. Halogen itu adalah senyawa-senyawa di golongan 7A ya, yang terikat pada rantai alifatik jenuh. Kemudian alkil halida itu biasanya dapat dihasilkan dengan cara mereaksikan suatu alkana dengan suatu halogen ya pada kondisi tertentu. Nah, ini adalah alkil halida. Ini kalian bisa baca ya.
Banyak senyawa alkalida itu biasanya bersifat racun atau toksik yang menyebabkan pemanasan global ya, yang sehingga nanti penggunanya itu dibatasi. Yang terkena itu adalah klorofluorokarbon atau kita kenal sebagai senyawa CFC ya, yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, untuk tata nama dari suatu halida, akil halida itu diberi nama dengan cara menyebutkan gugus alkil yang mengikat atom halogennya terlebih dahulu diikuti dengan nama halidanya. Nah, ini alkilnya berupa apa? Ini salah nggak ya? Ini alkilnya berupa apa? Etil. Etil ya. Jadi harusnya etil klorida. Ya, benar. Kalau yang ini isopropil bromida ya. Karena kan kita terus dulu alkilnya baru halogennya. Oke. Kemudian tata nama IUPAC menentukan posisi atom halogen dalam rantai atom karbon dengan angka ya. Nama halogen dan diikuti dengan nama alkana. Nah, jadi di sini ya karena posisinya itu berada di nomor 2 ya, 1 2 ya. Jadi dia di sini adalah posisinya adalah 2 klorobutana ya. Karena dia kan 1 2 3 4 2 klorobutana. Kemudian kalau yang di sini ini adalah 2 bromobutana. Kemudian ini apa ya tidak kelihatan? Bentar ya. Oh ini memang kelihatan. Nah, jadi tadi tuh ini adalah metil klorida ya, metil klorida. Kemudian tadi ini adalah alkilnya berupa isobutil klorida. Nah, kemudian kalau yang di sini namanya butil klorida. Jadi kita sebutkan dulu alkilnya apa, baru kita tuliskan nama halogennya, halidanya. Bu, bisa diulang yang tadi, Bu? Ya, tersier, kayak gitu. Ada 3 ya, 1, 2, 3, butil klorida. Ya, ini ya, butil klorida itu ya, karena kan dia memang butana, kemudian posisinya adalah dia mengikat 3 ya, 3 atom karbon, sehingga namanya adalah butil klorida. Ada nama lainnya kah, Bu? Nama lainnya itu butil klorida ini sama seperti ini ya, karena dia ini dianggap sebagai cabangnya, ya, sebagai cabangnya ya, kayak gitu. Jadi kalau seandainya yang kayak gini namanya isobutil florida ya namanya. Dia dianggap sebagai cabangnya langsung. Jadi bukan lagi kita tentukan rantai alifatiknya seperti itu. Ya, jadi ini dianggap sebagai cabangnya langsung ya. Jadi ini adalah nama singkatnya, oke? Nah, ini ada vinil klorida ya atau kloroetena ya. Jadi ada nama IUPAC, ada nama trivialnya ya. Jadi ini adalah kloroetena karena etena ini dia nomor 2 dan juga dia adalah golongan alkena ya. Nah, ini kemudian ini ada 1,1 trikloroetana ya, trikloroetana. Nah, jadi kalau saat ini kita emang benar-benar langsung dituliskan posisinya langsung ya, posisi dari suatu halogennya. Itu dituliskan bromo dan klor. Iya. Yang C itu kan. Kenapa? Iya, kenapa? Itu padahal dia di posisi karena. Ya, karena kan sesuai dengan abjadnya. Oh iya, sorry. Ya, kalau seandainya dalam bahasa Inggris kan kloro itu kan C kan, tapi ini kita Indonesiakan. Jadi C itu menjadi K, ya. Oke, misalnya kan ini kan 1 bromo ya, 1 bromo, kemudian kloronya ada di posisi 1 kloro, kemudian
fluoronya ada di posisi 2 ya, 2,2,2 trifluoroetana kayak gitu. Jadi kita Indonesiakan ya fluoronya ya, bukan pakai C. Saya langsung ini yang ke alkil halidanya. Oke. Nah, ini untuk penamaannya kita tulis ya. Tetap ya sama, kita identifikasi dulu jenis alkilnya ya. Ada metil kayak gitu. Kemudian penentuan awalnya itu adalah di posisi yang terdekat dengan cabangnya ya di sini ya. Karena kalau saya ini kan di sini adalah bromonya, jadi kita mulainya dari sini ya. 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 2,4 dimetil. Kemudian 5 bromo heptana ya. Pada dasarnya sama saja ya. Sama saja. Kemudian untuk yang ini kita pilih yang tersini ya, paling dekat di sini, yang paling dekat dengan bromonya ya. Jadi ada 2 bromo ya. 2 bromo 4,5 dimetil heptana. Ini coba kita perhatikan penamaannya berbeda ya. Berarti dia diletak yang terdekat dengan cabangnya ya, yang ini ya. Di sini coba kita perhatikan lagi. Oh, ini ada penentuan gugus prioritasnya ini. Antara kan ada kloro, kemudian ada kloro, kemudian ada untuk yang propena ya, propena. Jadi di sini kita tulis yang terdekat dengan apa ini namanya? Ikatan rangkapnya untuk penentuan prioritas penomorannya. Misalnya kan di sini ada kata rangkap, di sini ada halogennya, berarti kita penomornya di ikatan rangkapnya ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 kloro, 1 propena. Oke. Sama juga untuk di sini. Sama juga untuk di sini kita penentuannya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini kita tulis 4 bromo, 2 pentena. 2 bromo 2 pentena. Nah, kemudian kalau yang di sini beda lagi. Untuk yang penamaan benzena itu dia yang sudah ada itu ya, sudah ada penamaannya. Misalnya fenil, kemudian apa lagi? Ada fenol kayak gitu kan. Kalau yang ini kan namanya benzil ya. Benzil apa nih namanya? Benzil bromida. Ya. Benzil bromida. Iya, ini salah ini. Kok klorida ya. Benzilnya benzil bromida ya harusnya. Oke. Sifat fisik halida. Nah, ini reaktifannya paling reaktif ya, dari paling reaktif ke kurang reaktif ya. Jadi semakin ke bawah itu dia kurang reaktif. Kenapa sih Bu dia kurang reaktifnya? Karena pada dasarnya tergantung dari semakin ke bawah kan dia semakin nomor atomnya semakin naik ya, semakin naik sehingga senyawa itu semakin berat kayak gitu. Semakin berat, ukurannya lebih besar. Karena ukurannya itu lebih besar, dia sulit untuk bereaksi. Beda antara F dengan Cl itu kan ukuran F itu lebih kecil dibandingkan Cl sehingga F itu lebih reaktif kayak gitu. Nah, kemudian ini ada nanti kan tolong dibaca ya sifat fisik alkil halida. Oke, mungkin untuk materi keempat kita lebih ke fokusnya tadi ya sesuai dengan permintaan mahasiswa. Saya fokus ke hibridisasi, geometri, kemudian penamaan, kemudian stereoisomer tadi saya sudah cukup. Saya rasa untuk pertemuan kita malam ini saya cukupkan dahulu ya. Atau ada yang bertanyakan silakan lagi. Untuk materinya ini misalnya di mana Bu ya, bisa di-share di grup Tekpang kan Bu? Semua materi ini semuanya ada di websitenya. Saya sudah ambil dari situ. Ayo dibuka nggak ya? Enggak Bu, cuma lihat buku aja Bu.
Eh, iya tuh. Jadi kalau seandainya UT itu ya, dia lengkap banget. Jadi ada materi utamanya. Kemudian dari materi utama itu ada materi pengayaan. Jadi di materi pengayaan itu dia lebih rinci, kayak gitu kan, lebih rinci. Kemudian dia tambahkan lagi juga dengan video pengayaan. UT itu sangat baik sekali, kayak gitu. Nah, kemudian eh, jadi kemudian satu lagi nih, saya mau mengingatkan ke mahasiswa kelas saya kayak gitu. Jika saya itu Bu mau memberikan, tanya, ya, saya ngomong sebentar ya. Jika saya memberikan nilai ke kalian itu satu, nilainya itu satu, itu tandanya tidak ada file jawaban yang kalian upload. Gitu. Jadi kalau saya kasih nilai satu itu kayak gitu. Jadi kalau saya ditanya, Bu, kenapa Bu saya itu ngasih nilai satu, kayak gitu kan? Padahal saya itu sudah apa ya? Saya sudah menjawab kayak gitu kan? Ya itu karena tidak ada filenya, gitu aja. Oke, silakan. Silakan tadi yang mau bertanya saya silakan Pak. mau tanya Bu, Ya. ya untuk cara penamaan dari sistem EZ itu bagaimana ya? Ada di materi Oh iya modul iya itu iya iya. tentang Iya ya. Pada dasarnya untuk yang E dengan Z itu sama seperti CIS dan trans. Ya. Dia sama seperti CIS dan trans. Nanti bisa kalian baca kembali ya. Dia itu hanya beda hanya beda penamaannya saja. Tetapi penentuannya itu sama saja. Ya, kayak CIS dan trans ya. Gitu. Tadi di materi saya tidak ada ya, saya jelasin ke situ ya. Dia tapi sama saja kok antara sama seperti cis dan trans. Penamanya tinggal tambah E saja atau Z saja. berarti Bu kalau misalnya ada pertanyaan yang disuruh untuk menentukan sistem EZ itu si yang senyawanya itu diputarkan berlawanan arah atau bagaimana, Bu? Enggak, E sama Z itu tidak ada diputar-putar. Dia hanya menentukan apa ya, kayak semacam apakah dia itu konfirmasinya itu cis atau trans saja kayak gitu. Gugus gugus yang besar itu berada di sisi yang sama atau di sisi yang berbeda kayak gitu. Bukan Mis- penentuan konfigurasi, beda. oh, misalnya yang di senyawa vitamin B6 itu pertanyaannya misalnya untuk menyusun atau menentukan sistem EZ itu bagaimana, Bu? Maksudnya jadi langsung aja tentukan gitu. Iya, senyawa B6 itu bisa kalian tentukan, kalian lihat dulu nih, kan ada kata rangkap tuh, ya, ada kata rangkap. Kita juga sudah tahu nih bagaimana cara menentukan E dengan Z, ya jika E dengan Z atau cis dan trans itu bisa ditentukan, ada syaratnya kan? Ya, jadi ada syaratnya kan. Pertama-tama kalian cari dulu nih, kira-kira di bagian mana yang memenuhi syarat penentuan geometri yang cis dengan transnya tadi. Tadi ada dua kan syaratnya kan. Nah, kemudian nanti kalian lihat posisi gugus yang apa ya, yang bermolekul besar itu dia beradanya di satu sisi atau di sisi yang berbeda kayak gitu. Sama seperti penentuan cis dan trans. Oh iya, Bu. Baik. Terima kasih, Ya, Bu. ya jangan diputar-putar ya. Jadi langsung aja berarti ya, Bu, ditentukan aja gitu. Iya, benar. Apakah dia di sisi yang sama atau di sisi yang berlawanan kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Maaf Bu, ini tadi bisa lihat di mana Bu, di website Bu? Apa Ini Mbak? Bu. Oh, materi ini. Materi ini ya? Materi ini ada di itu Mbak, ada di websitenya UT kayak gitu. Ketika kalian membuka sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 kan ada materinya. Ada materinya Mbak. Yang ikut tutorial online itu Pak? Iya. Oh, saya nggak ikut tutorial online, apa karena daftarnya waktu itu terlambat gitu. Saya ikut MK. Oh, iya 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 iya. Gimana saya ngasih materinya ya Mbak ya?
Karena kalau Eh, di Bu, grup Tekpang itu, Tekpang 5 saya. eh, Bu Iva, gimana ya Bu ya baiknya Bu? Saya kirimkannya lewat apa ya Bu ya? Titipin Pak Adi, Bu, mungkin, Bu. Ya, Titip. boleh. Ya, Bu, Mungkin Pak dengan Adi. Pak Adi aja, Bu, itu, Bu. Nanti saya tanyakan Adi dulu join di ke Mbak Ivanya gimana ya. Bu Iva, nanti saya tanyakan dulu ke pihak UT-nya kayak gitu. Saya nggak keberatan kalau memang harus meng-share materi ini juga nggak apa-apa kayak gitu kan. Tapi ntar dulu ya saya tanyakan dulu ke pihak UT-nya bagaimana Bu Iva. Bu Mana ya? Uca tanya, Bu. Iya, iya. Ibu ngajar di mana ya, Bu ya? Di kelas apa ya, Bu? Saya ngajar di kelas, tar dulu, kimia Kita organik. tahu, Bu, kita tahu kita di kelas mana, dari mana sih, Bu? Kita Kalau seandainya kalian buka, ketika Bapak Ibu membuka UT itu tidak ada ya, maksudnya keterangan misalnya kimia organik kelas berapa seperti itu Pak ya? nggak ada sih, Bu. Teman-teman mungkin tahu nggak ya? Saya cek. Boleh bantu jawab? Ada, Oh, saya Pak. kelas 8, kimia organik kelas 8 saya, Pak. Kimia organik kelas 8 saya. Oh, ya gimana Mbak? Tadi ada yang mau bantu jawab? Ya. Kan biasanya di laman Tuton ya. Di laman Tuton kan ada apa? My course, my kursus, tinggal dibuka. Nanti kan ada masing-masing mata kuliah, kayak misalkan saya ada kimia analitik, lalu di sampingnya ada angka 03, berarti itu artinya saya ada di kelas kimia analitik kelas 3, iya gitu. Nah, ya gitu. Yang lainnya juga sama aja kayak gitu. Jadi tinggal dilihat aja angka yang ada di samping mata kuliah, gitu aja sih. Oke, ya. Mbak. Kalau yang ada tutonnya ya, kalau yang ikut tuton ya, Mbak. Iya, Bu. Ya, Mbak. Kalau yang ikut tuton ya, yang ada kelas-kelasnya itu ya. Iya, mungkin. Iya. Jadi kalau seandainya kemudian, kalau seandainya orang yang tuton juga, dia pasti tahu nih siapa tutornya. Karena kan setiap tutor itu harus membuat video kayak gitu di setiap sesinya. Ada video perkenalan, kemudian ada video di setiap sesinya kayak gitu. Jadi saya rasa mahasiswa itu pasti kenal kayak gitu dengan tutornya. Di sini ada nggak ya mahasiswa dari kimia organik kelas 8? Saya belum sapa nih ya. Berarti nggak ada ya mahasiswa saya ya? Ada yang saya kenal? Ada Dari kayaknya, kelas Bu. 8, Bu. Siapa Iya. namanya? Sri Astanti. Sri Astanti Saya ya. tutornya Bu Red. Bu Red, Saya- oh iya. saya tut- Oke, ya, saya boleh izin dulu. Jadi saran saya yang untuk yang kelas online, untuk yang nggak online, saya kurang paham ya bagaimana ya. Yang penting ikuti saja, hadir terus, jawab semua pertanyaan baik diskusi maupun tugas ya. Jawablah selengkap mungkin, kemudian sedetail mungkin. Nah, terkadang mahasiswa itu apalagi untuk menjawab pertanyaan di tugas, mungkin karena terlalu banyak pertanyaan ya, dalam suatu soal itu, dalam satu subbab misalnya 1B, itu ada beberapa pertanyaan. Nah, jangan diabaikan karena setiap pertanyaan itu, setiap yang ditanyakan itu ada poin-poin penilaiannya. Jadi dijawab saja semaksimal mungkin. Jadi nanti kalian tuh bisa mendapatkan nilai yang memuaskan gitu. Nah, kemudian untuk mengenai materi ini, nanti kalau seandainya memang saya diizinkan untuk mengeser materinya, saya sangat tidak keberatan ya untuk mengeser materinya. Akan tetapi saya tanyakan dulu ke pihak UT-nya bagaimana prosedurnya ya. Oke. Jadi mulai dari sekarang kimia itu memang harus dihafalkan. Untuk penamaan itu harus itu ya, harus sering latihan.
Jadi untuk penamaan itu wajib latihan, sama juga untuk penentuan konfigurasi. Nah, jangan lupa untuk menghafal juga tata nama alkana, alkuna itu, yang mulai dari metana sampai ke dekana. Nah, jadi saya harapkan semoga ujian kalian nanti tuh sukses, berhasil. Ya, mulai dari sekarang mulailah buat ringkasan-ringkasan kecil supaya kalian mudah nanti untuk belajar menghadapi UAS-nya ya. Baiklah, cukup dari saya ya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Harapan saya semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua untuk menghadapi UAS nantinya ya. Semoga semuanya sukses, bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Saya tutup. Amin. Ya, amin ya robbal alamin ya. Sukses semua ya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu warahmatullahi Uta. wabarakatuh. Ya, Terima sama-sama kasih, Ibu, Bu. sukses semuanya ya. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih Bu. Ya. Semoga next waktu kita bertemu lagi. Iya, saya tunggu di Bangka Belitung ya. Ibu Iva, Assalamualaikum Bu Iva. Ibu Ivanya enggak? Bu Ocha nanti tutorial web lagi ya. Kapan ya? Oh, ini ada Grace ini. Grace ini kayaknya itu deh kelas saya nih, Grace ini ya. Ya nih, semoga nanti direkam ya. Kayaknya direkam deh tadi sama Bu Iva. Di awal itu direkam sama Bu Iva. Nanti kita minta sama Bu Iva ya rekamannya. Untuk materinya kalian tanyakan lagi lah ke pihak UT apakah boleh atau tidak saya share, oke? Saya tunggu jawabannya.